Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel podcast UMKM BD. Ngobrolin semua tentang UMKM bareng Desti. Di video kali ini saya berada di Kecamatan Kramat Jati di kantor sekretariat Jakpreneur. Saya akan berbincang langsung dengan Pak Heru sebagai pendamping UMKM. Mari kita mulai. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Desti. Pak Heru sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Harus sehat. Luar biasa. Harus Baik. Saya mau bertanya-tanya nih Pak mengenai Jakpreneur. Siap, Teman-teman silakan. UMKM kan pasti banyak yang kurang edukasi soal Jakpreneur. Tapi sebelum kita bahas soal Jakpreneur nih teman-teman, kita tanya dulu perkembangan dari awal Jakpreneur itu. Siap. Apa aja tuh Pak? Baik, sebagaimana dimaklumi bersama bahwasanya program ini kan berawal dari 2018 ya. Awal namanya program ini adalah OKOC. Kemudian 2019 sudah pergub baru namanya PKT, pengembangan kewirausahaan terpadu. Kemudian di tahun 2020 sampai 2021 namanya menjadi Jakpreneur, Jakarta Entrepreneurship. Nah, program ini adalah program yang dibuat oleh Pemda DKI ya, untuk bagaimana agar program ini bisa mencetak para wirausahaan baru dan wirausaha naik kelas. Jadi program ini memang khusus untuk bagaimana Pemda bisa membuka keran untuk para pengusaha baru dan para pengusaha yang ingin naik kelas. Gitu mungkin Mbak ya. Nah, sejauh ini memang perkembangannya sungguh luar biasa ya. Yang tercatat di Kecamatan Kramat Jati saja dari tahun 2018 sampai tahun ini udah di atas 3.000 yang terdaftar, 3.000 anggota yang ikut program kewirausahaan ini. Wow, banyak juga ya. Banyak ya. Kalau boleh tahu Pak Heru selain pendamping di sini sebagai apa aja? Kalau di sini saya pribadi dan teman-teman sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Sudin PPKUKM ya, kami adalah sebagai tim pendamping. Jadi tim pendamping ini adalah kami berfungsi bagaimana agar para anggota Jakpreneur ini ya itu menjadi, kalau mungkin bahasanya kita menjadi mentor ya, menjadi teman diskusi, menjadi teman mencari solusi dari masalah-masalah para anggota ini bagaimana pengembangan usaha ini. Nah, kami di sini di Sudin PPKUKM ini ada 8 orang pendamping Jakpreneur. Nah, ini silakan nih kita mulai dari pendaftaran sampai ke nanti P7 ya. Kita kan ada 7 pas ya. Nah, dari P1 pendaftaran sampai P7 itu adalah permodalan. Nah, nanti di sini kami banyak berfungsi untuk mendampingi. Jadi misalkan si A butuh diskusi tentang apa nih? Itu kan macam-macam ya, sesuai kebutuhan dari anggota itu sendiri. Misalkan si A butuhnya pendampingannya misalkan di packaging ya, kita temani bagaimana cara membuat packaging produknya agar produknya lebih menarik. Misalkan si B dia butuhnya lain lagi, dia butuh misalkan akses permodalan. Nah, nanti kita bantu bagaimana anggota ini bisa mendapatkan akses permodalan, bisa dari Bank DKI atau Bank BRI. Tapi itu harus urutan dari P1 ke P7 atau nanti sesuai kebutuhannya? Nah, untuk saat ini bisa sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang jelas si anggota itu tersebut sudah terdaftar, baik terdaftar di kami ya secara manual ataupun terdaftar di webnya Jakpreneur. Berarti harus daftar dulu. Tuh, caranya daftarnya gimana tuh Pak? Daftarnya bisa ya tergantung pilihan ya. Bisa saja anggota bisa silaturahim ke sini, datang ke kecamatan, nanti bisa mengisi form yang sudah kami siapkan. Atau apa aja? Biasanya kita yang dibutuhkan adalah hanya fotokopi KTP dan KK. Nah, kalau seandainya si anggota itu sudah punya usaha, kita dorong sekalian mereka untuk bisa membuat izin usaha ya. Nah, itu jadi, tapi dalam kondisi seperti ini, masa pandemi yang semakin tinggi ya, kita sarankan mereka mengisi Google Form yang sudah kita siapkan. Jadi itu biasanya, jadi mereka tinggal ngisi linknya, nanti kita tindak lanjuti dengan telepon atau WA. Baik. Kalau misalnya belum punya usaha, seseorang mau daftar gitu ya, tapi belum punya usaha, nanti akan dibimbing Pak di sini. Ya,
Kalau seandainya misalkan ada warga kita yang mereka ingin bergabung di program ini tetapi mereka belum punya usaha, nah nanti kita pendampingannya lebih ke bagaimana motivasi usaha, ya kan, bagaimana cara memilih usaha, kemudian bagaimana cara membangun usaha. Nah itu ada dan juga bisa saja misalkan dia belum punya usaha, dia belum punya produk ya. Nah, kita anjurkan anggota tersebut untuk menjadi reseller dari produk anggota kita yang lain. Sudah. Itu akan saling mensupport ya, akan saling membantu antara yang punya produk dengan anggota yang ingin menjadi reseller. Pendaftarannya ada biayanya, Pak? Semuanya ini adalah 0 rupiah. Bukan gratis ya, 0 rupiah. 0 rupiah. Semuanya pakai APBD DKI. Jadi silakan warga DKI ini dimanfaatkan ya, program ini bagus banget untuk pengembangan usaha di DKI Jakarta. Bayarnya pakai niat mau sukses aja. Nah, betul. Bayarnya betul kata Mbak Desti. Bayarnya pakai niat ingin sukses berjamaah di program Jackpreneur ini. Baik. Program Jackpreneur itu apa aja, Pak? Kita istilahnya kan ada kalau anak sekolah kan ada kurikulum ya. Nah, di kita ini juga ada kurikulumnya. Artinya tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh anggota Jackpreneur agar usahanya bisa sukses. Di kita ada istilahnya 7 langkah menuju sukses. Ya kan? Nah, ini adalah sebagai kurikulumnya ya kalau mungkin bahasa anak sekolah. Artinya tahapan-tahapan ini yang nanti harus dilalui oleh anggota. Yang pertama P1-nya adalah pendaftaran. Kemudian P2-nya adalah pelatihan. Baik itu pelatihan yang sifatnya soft skill ataupun pelatihannya hard skill. Ya hard skill misalkan praktek ya. Soft skill ini misalkan pelatihan motivasi usaha atau misalkan pelatihan bagaimana mengembangkan usaha, itu kan itu soft skill. Kalau hard skillnya bisa misalkan membuat kue, membuat bakso misalkannya atau yang lainnya. Silakan itu P2. Kemudian P3-nya ada pendampingan. Nah, nanti yang 8 orang ini, kami dan teman-teman ini adalah sebagai mendampingi seluruh anggota Jackpreneur. Kami sudah bagi nih, dari sekian ribu anggota itu siapa yang didampingi oleh saya, siapa yang didampingi oleh teman-teman yang lainnya. Ini semuanya adalah sudah diatur untuk lebih memfokuskan kami para pendamping untuk mendampingi anggota ya, P3. Kemudian P4-nya adalah perizinan. Nah, ini adalah sebagai bentuk legalitas usaha. Banyak dari anggota kita yang bilang, Pak, usahanya hanya tukang gorengan. Nggak apa-apa, Bu. Sekecil apapun usaha ibu adalah harus punya legalitas. Nah, legalitas apa? Legalitasnya bisa dengan paling tidak adalah IUMK, izin usaha mikro kecil. Nanti kalau usahanya lebih besar lagi, ya kan, usahanya lebih berkembang lagi, kemudian butuh legalitas yang lain, silahkan. Bisa halalnya, bisa PIRT-nya kalau dia produknya produk yang makanan yang kering ya, bisa BPOM-nya kalau dia makanan dalam bentuk frozen cairan, ataupun bisa dengan hakinya untuk menjaga mereknya ya, itu silakan. Insya Allah kami fasilitasi untuk membantu anggota Jackpreneur dalam perizinan, ya kan, itu P4. Kemudian P5-nya adalah pemasaran. Nah, ini sebelum pandemi kita itu 3 kali melakukan bazar sebelum pandemi ya. Nah, sekarang karena masa pandemi, bazar itu lebih banyak ke online. Karena kan tidak memungkinkan ya di masa pandemi untuk mengumpulkan orang. P6 lanjut adalah pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan ini adalah bagaimana anggota bisa membuat pelaporan keuangan dengan menggunakan handphone Android. Jadi ya nggak usah pakai buku besar lagi ya. Nanti pakai aplikasi, insya Allah ya lebih simpel, lebih mudah, dan nanti dibimbing oleh kami sebagai tim pendamping. Nah, kemudian yang P7-nya adalah permodalan. Kami membantu memfasilitasi anggota. Ayo, Ibu butuh permodalan untuk mengembangkan usahanya, kami fasilitasi. Kami komunikasikan dengan Bank DKI atau Bank BRI. Dalam ini misalnya kami dengan Bank DKI bisa ya. Nanti silakan lengkapi persyaratannya, kami ajukan ke Bank DKI. Anggota cukup memberikan persyaratan administrasinya ke kami. Nanti kami mengkomunikasikan dengan pihak Bank DKI-nya. Itu, Mbak. Baik. Ini kan sekretariat di Kecamatan Kramat Jati. Berarti hanya KTP yang di sini atau bisa daerah lain? Sebetulnya
di dalam peraturan itu ber-KTP DKI. Cuma untuk lebih memudahkan kami sebagai para pendamping dan anggota yang mendampingi, kami menyarankan mereka daftar sesuai KTP domisilinya. Kenapa? Untuk memudahkan para pendamping mendampingi usaha para ibu bapak anggota gitu, Mbak. Baik. Pada peraturan sih boleh se-DKI silakan aja, yang penting dia KTP-nya DKI Jakarta. Setelah daftar, selain yang 7 pas tadi, pasti ada benefit yang lainnya Pak, kayak nambah temen di komunitas. Betul. Gitu. Iya, betul. Ada grup-grupnya. Ini tiap tahun kita paling tidak ada 3 grup, karena kan banyak banget ya, nggak mungkin bikin satu grup ya, grup WA grup ya. Yang banyak anggota yang memberikan testimoni sangat positif ya dengan program ini, karena mereka di samping dapat ilmu kewirausahaan, kemudian dapat akses kemudahan ya, akses perizinan, kemudian akses permodalan misalkan, dan dia juga menambah akses punya komunitas, ya kan? Karena di grup ini kami anjurkan kepada seluruh anggota itu, kalau kita butuh sesuatu itu jangan mencari di luar dulu, tapi cari di grup, siapa tahu di anggota kita ada yang jual. Nah, sehingga grup ini selain kami men-share hal-hal yang berurusan dengan kewirausahaan, di grup ini juga kita saling menawarkan produk, mempromosikan produk, sehingga di grup ini menjadi transaksi jual beli dan informasi seluruh anggota Jackpreneur Kecamatan Jati. Baik. Perizinan yang dibantu di Jackpreneur ini hampir semuanya Pak? Atau semuanya sudah terintegrasi dengan kedinasan? Pada awalnya yang dibantu adalah izin usaha mikro kecil (IMK). Nah, sekarang ini kan sedang banyak kemudahannya, baik itu dari kementerian dan dinas, kemudian Sudin PP KUKM juga sangat mensupport. Sekarang banyak bekerja sama dengan kementerian, banyak kemudahan-kemudahan, diantaranya untuk akses halal, ya, legalitas halal. Kemudian juga misalkan haki, semuanya itu gratis. Nah, walaupun memang kuotanya belum sebanyak kuota anggota Jackpreneur ya. Jadi kami berjenjang, artinya misalkan bertahap ya. Tahap pertama misalkan berapa 100 orang. Nah, nanti kami list anggota-anggota sesuai dengan kebutuhannya, prioritasnya mau izin apa dulu yang mau disampaikan kepada kita gitu, Mbak. Ada pertanyaan dari teman UMKM juga ke saya waktu itu, sama saya juga bikin video mengenai pembuatan IUMK di oss.go.id. Itu bedanya IUMK yang dari kecamatan sama yang dari online OSS itu berlaku juga atau beda Pak? OSS ataupun dari PTSP kan itu sama-sama lembaga yang membuat perizinan ya, yang lembaga yang membuat perizinan itu bisa saja dua-duanya Mbak. Cuman selama ini memang kita sudah bekerja sama dengan PTSP gitu ya, dengan PTSP. Jadi pada intinya sih dua-duanya silakan saja bisa digunakan. Bisa digunakan. Tugas dan tupoksinya pendamping UMKM selain yang tadi ada lagi Pak? Pada intinya adalah kami sesuai dengan fungsinya adalah sebagai pendamping ya. Pendamping ini mendampingi memang dari P1 sampai P7 gitu kan. Kemudian juga kami juga banyak turun ke lapangan ya, paling tidak sesuai dengan kebutuhan anggota ya. Ya kan, anggota bisa saja datang ke kecamatan untuk diskusi dengan kita, atau kita yang datang ke tempat-tempat usaha atau rumah dari anggota itu sendiri. Kemudian juga datangin juga bisa ya? Nggak masalah, ayo kita tinggal, yang penting waktunya pas gitu ya, artinya janjian dulu lah, mungkin jam berapanya, nanti kita bisa biar atur waktu untuk kebutuhan yang lainnya gitu ya. Baik. Nah, nanti UMKM dari yang sudah mengikuti jenjang P1 sampai P7 itu akan ada sertifikatnya? Nah, kita ada namanya surat keterangan ya. Surat keterangan ini silahkan bisa didapat bagi anggota yang sudah menyelesaikan P1 sampai P6 paling tidak ya.
karena kan P7 itu pilihan ya. Ya silakan bagi anggota, dan udah banyak juga anggota yang sudah mendapatkan surat keterangan sebagai binaan wirausaha dari Sudin PP KUKM. Dapatnya langsung dari Sudin, dari Sudin ya, yang ditandatangani oleh oleh Kasudin PP KUKM Jakarta Timur. Baik, Jakpreneur selain bekerja sama dengan Sudin, ada dinas lain atau perusahaan lain, Pak? Sekarang ini dari beberapa tahun ke belakang ini justru Sudin dan dinas banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Sepertinya misalkan pihak kampus. Nah, kita tuh banyak pelatihan yang berkolaborasi dengan kampus-kampus yang ada baik itu di DKI ataupun di luar DKI ya. Nah, silakan. Nah, ini kita sangat membuka peluang ya untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi. Banyak nih dari sekarang dari kampus-kampus yang sudah berkolaborasi dengan kami, misalkan dalam bentuk pelatihan, baik itu pelatihannya soft skill ya, atau pelatihannya berbentuk hard skill. Jadi silakan, sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan kami Sudin PP KUKM. Berarti kalau dari kampus mengarahkan mahasiswanya nanti kalau lulus biar jadi pengusaha gitu. Iya, atau mereka bisa juga jadi narasumber. Baik. Ya, langsung terakhir kita ada beberapa kampus dengan BSI terakhir tuh. BSI kami juga ada pelatihan, kemudian dengan Dinas Sarana Informatika, ataupun misalkan terakhir juga ada kita bekerja sama dengan kampus bisnis IBN, Institut Bisnis Nusantara. Jadi dengan Institut Bisnis Nusantara. Benar ya? Iya. Kampus harus benar namanya ya. Dengan itu, dan juga dengan misalkan dengan perbankan, bisa dengan BRI kita pernah bekerja sama, dengan Bank DKI apalagi, kemudian dengan Bank BJB. Jadi alhamdulillah kita program ini mendapat support dari pihak-pihak terkait ya, dari kementerian, dari semuanya. Ini adalah untuk agar program ini bisa berjalan, bisa sukses sesuai dengan apa yang kita sama-sama harapkan. Itu Mbak Desti. Baik. Rentang waktu untuk pembuatan perizinan ya Pak. Biasanya kan masyarakat mengeluhkan birokrasi. Ada kemudahan Pak atau gimana? Untuk perizinan kami berfungsi untuk memfasilitasi ya, kita biasanya untuk memudahkan itu adalah anggota melengkapi administrasi yang sudah disiapkan. Setelah itu nanti kami sampaikan ke PTSP. Selama ini sih berjalan dengan lancar dan cepat juga ya, insya Allah ya. Selama loadingnya dari pihak PTSP-nya juga lagi longgar ya. Tapi selama ini memang cepat insya Allah, dan semuanya adalah 0% gratis. 0 rupiah. 0 rupiah, iya. Editnya Pak, salah 0 rupiah. Saya ingatnya rumah 0% aja. Kelebihannya bergabung di Jakpreneur dengan tidak bergabung sebagai UMKM. Yang jelas program ini adalah program yang sudah disiapkan oleh Pemda DKI. Program ini sudah dirancang ya, sudah ada acuan-acuannya. Tentu saja ini akan memberikan dampak positif buat warga yang ikut program ini. Di samping anggota itu akan mendapat ilmu ya, ilmu tentang kewirausahaan, kemudian ada pendampingan, kemudian semua akses yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya insya Allah kita support. Nah juga nanti mereka nanti untuk pemasarannya kita sudah banyak aplikasi yang bisa diikuti ya. Kita Pemda punya namanya e-order. Nah, e-order ini adalah website yang disediakan oleh Pemda DKI. Nah, misalkan kelurahan, kecamatan yang ada di Kramat Jati membutuhkan makan minum untuk kebutuhan rapat misalkan Mbak ya. Nah, nanti dan ini sudah mulai, nanti pihak kelurahan, pihak kecamatan ataupun Pemda yang lain adalah akan mencari dari anggota yang bisnisnya makan minum. Berarti kayak e-commerce lokal Yes, ya? Betul. Ini adalah e-commerce-nya Pemda. Nah, ini udah daftar ya, Mbak Desi udah daftar. Nah, ini Mbak Desi soalnya anggota Jakpreneur juga ya. Artinya memang ini real ya.
program ini disupport oleh Pemda. Silahkan Bapak Ibu yang sudah menjadi anggota Jackpreneur bisa daftar e-order. Nah, nanti e-order ini akan diakses oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan. Misalkan Pemda butuh ATK, ya kan? Nah, nanti akan pesan ke anggota binaan Jackpreneur yang ada di wilayahnya yang sudah daftar e-order. Ya, itu kan banyak kemudahan, banyak kelebihan apabila warga mengikuti program ini. Silakan, insya Allah ya, banyak yang akan diberikan selain ilmu kewirausahaan juga banyak manfaat-manfaat yang lebih akan dirasakan apabila Bapak Ibu bergabung di program Jackpreneur ini. Baik, untuk link pendaftaran semua nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Selain itu Pak, produk apa aja kategori produknya untuk UMKM yang bisa daftar di Jackpreneur? Kita semua produk bisa ya, yang penting kategorinya masih mikro, kecil, dan menengah ya. Selama ini memang yang daftar di kami adalah kebanyakan memang kuliner. Banyak hampir 80% kuliner. Karena mungkin ya kenyataannya seperti itu ya. Kebanyakan yang ada bisnisnya di kita adalah bisnis makan minum, kemudian catering, nasi box, snack box, ataupun makanan-makanan yang lainnya. Tetapi memang masih ada juga alhamdulillah anggota kita yang bisnisnya usahanya adalah misalkan jasa, misalkan ya, atau misalkan usahanya adalah kerajinan dan yang lainnya. Jadi kami sangat terbuka, silakan produk apa saja bagi anggota warga DKI yang ingin ikut program ini bisa bergabung dengan kami. UMKM-nya itu harus offline, harus punya toko offline-nya atau dia online aja bisa Pak? Baik online ataupun offline bisa. Bisa semuanya. Bisa semuanya. Dan kebanyakan juga walaupun offline, anggota kita itu memang tempat usahanya di rumah. Ya kan, di rumah. Karena kan bagi UKM untuk sewa tempat misalkan setahun 25 juta kan cukup berat ya. Makanya kita dorong mereka nggak apa-apa usahanya di rumah, silakan di rumah usahanya, nanti kita bantu izin usahanya. Tetapi untuk pemasarannya yang kami bantu untuk pemasaran online, gitu Mbak. Selama pandemi berarti pelatihan itu dipindahkan ke online semua ya Pak ya? Ya. Di awal-awal pandemi kita masih ada pelatihan offline dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. Misalkan aula yang tadinya muatnya 100 orang ya kita isi bisa dengan 30 orang. Awal-awal ya. Tapi sekarang dengan adanya ini darurat ya, semuanya pelatihan Zoom. Betul, Zoom. Terakhir Pak, ada pesan untuk para pelaku UMKM, baik, terima khususnya kasih. di Jakarta. Bapak Ibu warga DKI, silakan sama-sama memanfaatkan program kewirausahaan ini, program dari Pemda DKI. Program ini akan banyak membantu pengembangan usaha dari Bapak Ibu sekalian ya. Silakan, insya Allah banyak fasilitas-fasilitas yang akan diberikan bagi warga DKI yang bergabung di program ini. Mudah-mudahan dan insya Allah banyak testimoni yang merasakan manfaat dari program ini. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kecamatan masing-masing sesuai dengan domisili. Insya Allah di tiap kecamatan ada sekretariat Jackpreneur-nya. Silakan, selamat bergabung, kami tunggu. Baiklah, demikian perbincangan kita dengan Pak Heru selaku pendamping UMKM di Kecamatan Kramat Jati, Sekretariat Jackpreneur. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di podcast UMKM BD, ngobrolin semua tentang UMKM bareng Desti. Sampai jumpa. Silakan di like, share, dan subscribe. Makasih ya Pak. Makasih banyak ya Pak.